Dan untuk mengetahui lebih dalam tentang sosok Adil Maki, rekan kami Yul Fitrinesa berkesempatan mewawancarai Adil Maki di sela-sela kunjungannya ke Indonesia. Berikut cuplikannya. Pemirsa, kali ini Anda bergabung dengan saya Yul Fitrinesa dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama salah satu rombongan dari Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Dia adalah seorang pengusaha sukses berdarah Indonesia, yaitu Bapak Adil Maki. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dengan iNews TV di sini. Saya justru terima kasih setelah memberikan kesempatan untuk berhadir dalam hari ini. Baik, ini kalau kita berbicara segini saja kita sudah tahu ya bahwa bahasa Indonesianya sangat lancar walaupun besar di Arab Saudi begitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit saja sejarah mengenai keluarga Anda hingga akhirnya bisa menetap di Arab Saudi. Baik. Kakek buyut saya adalah Kiai Haji Zainul Arifin yang dulu dia adalah menjadi wakil perdana menteri di dalam Presiden Indonesia Bung Karno tahun 1955 ada delegasi kerajaan presiden dari sini masuk ke negara Arab Saudi. Dari situ mungkin mereka telah mengenalkan keluarga bapak saya dari situ, dan dari situ mungkin keluarganya telah berjalan dengan Arab Saudi. Baik, hingga saat ini pun menjadi salah satu begitu ya orang yang akhirnya ikut rombongan dari Raja Salman untuk datang ke Indonesia. Sebenarnya seberapa dekat sih kedekatan Anda dengan keluarga kerajaan hingga akhirnya bisa bergabung begitu untuk pergi ke sini? Kami diajak masuk menjadi delegasi ke bisnismennya karena telah ada berprestasi dalam ruang Kadin ya, Kadin Jeddah dan Kadin seluruh Arab Saudi. Dari situ saya menduduki jabatan ketua komisi hospitality dan anggota komisi pariwisata. Dan kebetulan juga saya juga ada beberapa bisnis dengan Indonesia. Dari situ mungkin karena kebetulan datangnya ke Indonesia, maka kami juga diundang ikut delegasi ini. Baik, karena sudah pernah bekerja sama begitu dengan Indonesia sebelumnya, kalau tidak salah dengan Wika ya, pernah di tahun 2016 begitu juga membangun sebuah tempat wisata di Arab Saudi dan sempat menerima penghargaan dari Forbes Arab Saudi. Business relation dengan negara Indonesia atau masyarakat Indonesia sebenarnya dari tahun 1970 dari perusahaan keluarga saya, yaitu yang bergerak dalam bidang haji dan umroh ya. Dari situ kami telah memulai bisnis kami menjadi masuk pasar instruksi tahun 2009. Setelah itu saya mendapatkan bisnis dalam bidang konstruksi dalam Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan. Dari situ makin meluas lagi proyek-proyek kami untuk mendapatkan volume lebih besar lagi. Kami kenalan dengan PT Wijaya Karya. Dari situ kami makin membidik proyek-proyek yang di atas 2 miliar dolar. Baik, dan saat ini mungkin Anda mengingat ini adalah kunjungan Anda yang keberapa kali ke Indonesia? Sebenarnya dari kecil karena ibu tuh sangat ingin mengajak saya ke Indonesia dan untuk tetap memiliki tradisional Indonesia, tidak semuanya full Saudi. Jadi dari kecil dan setiap liburan sekolah saya selalu diajak ke sini. Justru liburannya sampai lama, sampai 3 bulan, sampai 2 bulan seperti hal itu. Jadi sering begitu ya. Nah, seperti apa sih cara ibu Anda menanamkan rasa keindonesiaan begitu kepada Anda selama di Arab Saudi? Dari rumah kita berbicara bahasa Indonesia dan juga makanan selalu dikasih dengan makanan Indonesia. Dari situ juga sering ibu sering mengajak juga liburan ke Indonesia. Dari situ mungkin maka itu kita sering ada tradisional Indonesianya. Baik, apa makanan Indonesia nih yang paling favorit dihidangkan begitu di rumah? Kalau di rumah sebenarnya saya senang masak sambal goreng ya, saya senang. Tapi kalau masalah di Indonesia saya selalu mencari nasi uduk. Nasi uduk? Iya. Di sana nggak ada? Di sana nggak ada. Baik, nah setelah ke Indonesia pada saat ini, dan kita tahu bahwa posisi investasi Arab Saudi di Indonesia ini tidak masuk 50 besar, bahkan hanya di posisi ke 57. Tanggapan Anda mengingat Indonesia dengan Arab Saudi hubungannya sudah sangat baik sejak dulu? Untuk di pihak Saudi, Arab Saudi saat ini sangat cocok untuk arah kebijaksanaan pemerintah. Dia mengajak untuk berinvestasi dan tidak bergantung dengan minyak dan gas ya. Maka banyak sekali investor-investor yang akan mencari alternatif lain dalam investasi. Dan untuk Indonesia, saya rasa sangat penting sekali untuk negara Indonesia mempromosikan investasi-investasinya dan peluang bisnisnya yang ada di Indonesia. Karena masalahnya Indonesia saya lihat sangat banyak sekali peluang dan kaya sekali dengan natural business dan miningnya juga banyak sekali item-item yang kesempatan yang bisa dibisniskan di sini. Cuma hanya perluin promosinya saja.
Baik, promosinya selama ini menurut Anda memang masih kurang atau seperti Saya apa? rasa itu perlu an extra homework ya, perlu difokuskan lagi. Sebab saya lihat di pameran-pameran di Arab Saudi atau di Middle East, di kota pun mana saja, Indonesia di situ sebenarnya agak weak, agak poor ya keberadaannya. Negara-negara lain Asia lainnya seperti Malaysia mungkin lebih kuat ya, lebih berkualitas, lebih kuat, juga lebih nyambung ke Arab Saudi. Jadi saya rasa dengan Indonesia akan fokus di situ mungkin akan jadi pilihan yang sangat cocok bagi investor penting Arab Saudi. untuk promosi lagi-lagi ya, promo di kawasan Timur Tengah. Komunikasi juga penting. Baik, tapi menurut Anda jika Anda memang sering begitu ke Indonesia dan melihat kekayaan Indonesia, sebenarnya potensi dari sisi apa yang paling menguntungkan Indonesia untuk bisa menyasar pasar di Timur Tengah? Yang kami perlukan adalah sebenarnya dalam hal mining itu sangat kesempatan sekali. Sekarang saat ini banyak perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik besar Saudi mengimport barang-barang ini dari barat ya. Mungkin dengan Indonesia bekerja sama dengan ke delegasi kemarin mungkin ada peluang-peluang bagus untuk mengimportnya dari Indonesia. Juga dalam kelautan, juga perikanan maksud saya, dari situ juga ada kesempatan seperti tuna, ikan sarden, ikan tuna juga itu juga bagus sekali. Dan furniture, masyarakat Arab Saudi sangat suka furniture kayu yang dimilikinya Indonesia. Kayu Indonesia sebab berkualitas tinggi sekali. Saya rasa dengan good marketing dan good communication saya rasa akan sukses. Baik, nah kemudian jika Anda begitu ya melihat, sudah datang ke sini, tahu karakteristik orang-orang Indonesia seperti apa, apakah memang bisa untuk bekerja sama dengan pihak Arab Saudi? Saya tidak akan ngomong dengan karakter Indonesia. Karakter Indonesia sangat ramah dan sangat disukai orang Saudi ya. Cuma kalau kita membicarakan dengan bisnis, kami harus siapapun itu, bukan apapun asal usulnya, harus lebih profesional, lebih serius dan lebih fokus dan harus disiplin. Dari situ siapapun juga warga negaranya pasti akan sukses dalam bisnis.